Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Kekhawatiran Danitz tidak menjadi kenyataan. Klein meliriknya sekilas, lalu masuk ke kamar tidur untuk beristirahat. Selama 5 jam yang ia habiskan di kapal penumpang, ia selalu berada dalam kondisi sangat tegang. Ditambah lagi, ia sempat terkejut tadi malam, dan akibatnya tidak tidur dengan nyenyak. Pada saat ini, ia tak bisa menahan rasa lelah yang menguasai tubuhnya. Dengan suara buk, Klein menutup pintu kamar tidur. Fiuh, dia benar-benar hampir membuatku mati ketakutan. Danitz akhirnya mengendur, dan terhempas ke kursi sandar. Adegan dirinya berubah menjadi koin emas, sempat muncul di benaknya barusan. Ia merasa sulit menghentikan rangkaian bayangan itu, yang terus muncul satu demi satu. Setelah hening sejenak, Danitz, yang sejak tadi malam nongkrong di bar hingga fajar, kembali tertidur tanpa menyadarinya. Ia bermimpi bahwa sang kapten datang untuk menyelamatkannya, tetapi gagal. Sebaliknya, kapten itu justru tertangkap oleh Germain Sparrow, dan akhirnya menjadi pelayan bagi petualang gila tersebut. Saat Danitz merasa geram, dan tak mampu melawan, ia tiba-tiba melihat pemandangan buram di sekelilingnya menjadi jelas, tepat ketika ia hampir terbangun. Adegan itu membeku di dalam suite mewah penginapan Wind of Azure. Tok, tok, tok. Danitz mendengar ketukan pintu yang lambat dan menenangkan. Bukankah aku sedang bermimpi? Dengan pertanyaan itu di benaknya, Danitz berjalan ke pintu dan memutar gagangnya. Saat celah pintu melebar, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Ia adalah seorang wanita cantik, dengan wajah lonjong seperti telur angsa, batang hidung tinggi, bibir tipis, serta sepasang mata biru pucat yang menyerupai air mata air yang jernih. Rambut coklat panjangnya terbelah di tengah, diikat sederhana namun rapi di belakang kepala, lalu menjuntai ke bawah. Ia tidak mengenakan topi, hanya mantel krem yang ketat di bagian pinggang. Kerah mantelnya dihiasi bunga-bunga seukuran telapak tangan, yang dianyam dari rendah putih. Serasi dengan mantelnya, ia mengenakan rok berwarna gelap yang panjangnya sampai lutut. Lipatan roknya saling tersambung, tampak sedikit mengembang. Di kakinya, sepasang sepatu bot kulit dengan warna yang sama seperti rambutnya. "Kapten," seru Danitz dengan terkejut. Ia buru-buru tersadar dari lamunannya, berbalik menghadap kamar tidur Germain Sparrow, sambil mengambil posisi bertahan. "Hati-hati, lari, ada orang gila yang mencarimu." Dia didukung organisasi yang mengerikan. Saat rasa pengorbanan diri mengalir dalam dirinya, Danitz mendengar sang kapten berkata dengan tenang, "Ini adalah mimpi." "Mimpi? Ya, aku sedang bermimpi. Apa yang perlu ditakutkan?" Danitz melirik ke kiri dan kanan, menyilangkan tangan, lalu berbalik dan berkata, "Kapten, kau mensimulasikan kekuatan Nightmare? Itu tidak mungkin. Minggu lalu kau masih berada di dekat Pulau Sonia. Pulau terbesar di kawasan Laut Sonia, yang juga menjadi asal nama wilayah tersebut, hampir seperti sebuah benua kecil. Awalnya, pulau itu merupakan satu-satunya tempat berkumpul yang tersisa bagi para elf setelah kataklisme. Namun seiring waktu, ras Beyonder kuno ini dilanda berbagai faktor dan perlahan punah. Penampakan mereka yang sesekali terjadi membuktikan bahwa mereka belum sepenuhnya lenyap. Pada akhir zaman keempat, kerajaan Loen menduduki pulau ini, tetapi dalam perang 20 tahun, mereka mengalami kekalahan telak dan menyerahkan Pulau Sonia kepada Kekaisaran Feysak. Itu sudah terjadi lebih dari 7 abad yang lalu. Pulau Sonia terletak di utara barat laut Kepulauan Rorstedt, dan diperlukan hampir setengah bulan perjalanan kapal untuk mencapainya. Vice Admiral Iceberg, Edwina Edwards, masih berada di sekitar Pulau Sonia minggu lalu, jadi mustahil baginya untuk tiba di Bayam dalam waktu 1 minggu, kecuali ia bisa terbang atau menggunakan dunia roh untuk bepergian. Wanita cantik yang disapa Danitz sebagai kapten itu mengangguk. "Kami baru saja memasuki Laut Rorstedt, masih berjarak 1000 mil laut dari Bayam. Artinya, masih butuh 3 atau 4 hari lagi sebelum tiba. Nah,
Itu baru normal. Danitz bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini seharusnya sudah melampaui jangkauan nightmare, bukan? Bahkan jauh melampaui, tambahnya dalam hati. Vice Admiral Iceberg Edwina masuk ke ruangan dan berjalan menuju meja dan kursi. Ini bukan kekuatan nightmare, melainkan sihir ritual rahasia. Ini menggunakan sebuah benda yang ditinggalkan di kapal untuk memasuki mimpi seseorang yang sangat jauh. Mendengarkan penjelasan sang kapten yang teliti, Danitz seketika merasa seolah-olah ia telah kembali ke Golden Dream dan sedang memulai pelajaran. Aku belum pernah mendengar sihir ritual semacam ini sebelumnya. Ya, kapten memang menguasai banyak sihir dan ilmu goib yang aneh dan langka. Tak seorang pun tahu seberapa luas pengetahuannya. Sepertinya ia pernah menyebutkan bahwa nama urutannya adalah Mysticism Magister. Kalau saja aku tahu ia punya teknik rahasia ini, aku tidak akan begitu frustrasi memikirkan cara memberitahunya tentang kejadian tak terduga di Bayam. Rangkaian pikiran Danitz mengalir deras, memotong penjelasan Edwina. Kapten, kau merasakan ada masalah dengan kontak kita di sini? Ya, ini teknik rahasia lainnya. Edwina tampak berniat menjelaskan metode spesifiknya secara rinci. Melihat itu, Danitz buru-buru menghela napas. Kasihan Patuarin dan yang lainnya. Edwina berhenti melangkah, membelakangi jendela, dan bertanya singkat, "Apa yang terjadi?" "Aku harus mulai dari Pelabuhan Damir." Danitz merasa bersemangat, seolah-olah depresi panjang yang ia pendam akhirnya terbayar pada saat itu. Ia menceritakan upayanya merekrut Germain Sparrow, namun justru menemukan bahwa orang itu adalah seorang gila. Ia juga melebih-lebihkan penderitaannya di White Agate. Berdasarkan rancangan kasar yang ia siapkan semalam, ia menggambarkan secara menyeluruh situasi aneh dan mengerikan di Pelabuhan Bansi, termasuk penyergapan dan upaya pembunuhan yang melibatkan Steel Mafeti. Ia menjelaskan bagaimana ia bekerja sama dengan Germain Sparrow untuk melakukan serangan balik dan perburuan, serta teori-teorinya sendiri tentang latar belakang dan kekuatan Germain Sparrow, termasuk Creeping Hunger dan organisasi rahasia yang kuat. Dalam proses ini, ia berusaha sebaik mungkin memulihkan kebenaran, hanya membesar-besarkan perannya sendiri, menaikkan statusnya dari pelayan atau pendamping, menjadi asisten atau rekan kerja. Vice Admiral Edwina mendengarkan dengan tenang sepanjang waktu, tanpa menyela. Setelah Danitz selesai, ia mengangguk ringan dan berkata, "Dia tidak memiliki niat jahat." "Dia, Germain Sparrow, tidak berniat jahat?" Danitz segera berkata, "Kapten, bagaimanapun juga, dia orang yang berbahaya. Apakah kau yakin dia tidak berniat jahat?" "Aku tidak bisa yakin," jawab Edwina dengan sangat tenang. "Kalau begitu, kenapa kau?" Danitz menarik napas dalam-dalam, merasakan kesamaan antara kaptennya dan Germain Sparrow. Mereka adalah tipe orang yang sulit diajak berbincang. Vice Admiral Iceberg Edwina berkata dengan wajah datar, "Itu hanya spekulasi dan penilaianku." Danitz mengusap pelipisnya dengan tangan kanan. Bagaimanapun, dia berbahaya. Ada organisasi rahasia yang mendukungnya, dan aku sama sekali tidak tahu situasi organisasi itu. "Kapten, menurutku kau seharusnya tidak mengambil resiko berkomunikasi dengannya, meskipun dia mengaku punya sesuatu yang ingin ditanyakan kepadamu." Edwina berpikir sejenak sebelum berkata, "Tidak perlu mengambil risiko. Aku bisa berkomunikasi dengannya melalui dirimu." Danitz pertama-tama menghela napas lega, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu dan harap, "Kapten, bagaimana caranya? Atau lebih tepatnya, apa yang perlu kulakukan?" Edwina mengangkat tangan kanannya, menampakkan sebuah papan penyangga dan papan tulis di dalam mimpinya. "Aku membutuhkanmu untuk mengadakan sebuah ritual," katanya. Namanya ritual Soulfall. Ritual ini memungkinkan jiwaku melewati dunia roh dan menempel pada tubuhmu. Aku akan bisa berbicara langsung dengan Germain Sparrow. Ini berlaku untuk siapapun di bawah tingkat demigod, dengan jarak efektif tidak lebih dari 500 mil laut. Ritual ini melibatkan nalar dan komunikasi, dan termasuk dalam ranah God of Knowledge and Wisdom. Kau harus menggambar simbol-simbol yang sesuai dan label sihir. Dalam mistisisme,
Planet biru berkorespondensi dengan God of Knowledge and Wisdom. Diperlukan Merkuri, Kuningan, Lavender, Lada, dan Mint. Planet biru berkorespondensi dengan hari Sabtu. Waktu planet biru adalah dari tengah malam hingga pukul 1 pada hari Jumat, serta dari pukul 11 hingga 12 siang pada hari Sabtu. Edwina menjelaskan sambil menuliskan poin-poin penting di papan tulis, dan Danit secara refleks duduk dan mengambil sikap mendengarkan. Saat mendengarkan, ia tiba-tiba merasa kehilangan arah. Kenapa aku masih harus ikut pelajaran? Bahkan di dalam mimpi? Di kamar tidur, Klein yang sedang tidur tiba-tiba terjaga, seolah samar-samar merasakan sesuatu. Ia bangkit dari tempat tidur dan mendengarkan sejenak. Di ruang tamu, meskipun Danit mendengkur, napasnya terdengar lebih tenang daripada sebelumnya. Itu tidak terlalu aneh, tetapi cukup tidak biasa bagi seorang ahli mistisisme senior berpengalaman seperti Klein yang telah melalui banyak hal. Ia berjalan pelan ke pintu yang memisahkan kamar tidur dan ruang tamu, meraih gagangnya, dan memutarnya perlahan. Tanpa suara, Klein keluar dari kamar tidur dan melihat Danit terbaring di kursi sandar, tertidur pulas. Segala sesuatu di sekitarnya tampak normal. Klein dengan tenang mengaktifkan Spirit Vision dan memeriksa Blazing, tetapi tidak menemukan sesuatu yang janggal. Baik warna auranya maupun perubahan suasana hatinya, semuanya normal dan berada dalam rentang wajar. Setelah mengamati sejenak, Klein mengerutkan kening dan mengeluarkan sebuah jimat perak. Jimat mimpi. Di dalam mimpi, Danit sedang mempelajari ritual Soulfall dengan ekspresi pahit. Ia tidak meragukan sedikit pun bahwa kapten di hadapannya adalah asli. Tak seorang pun bisa memalsukan gaya dan kebiasaan seperti ini. Pada saat itu, ia mendengar suara kunci diputar. Tanpa sadar, Danit menoleh ke arah kamar tidur, melihat celah pintu melebar, dan Germain Sparrow, yang hanya mengenakan kemeja putih, keluar dengan wajah tanpa ekspresi. "Kau, bagaimana kau bisa muncul di sini?" Danit melonjak berdiri, berteriak kaget. Ia segera tersadar dan tergagap. Ini mimpiku. Bagaimana mungkin Germain Sparrow bisa muncul semudah ini?" Dengan satu tangan di saku celana gelapnya, Klein berjalan ke arah wanita yang membelakangi jendela, dan berkata dengan suara rendah, "Sebuah jimat." Kemudian, menatap langsung wanita itu, ia bertanya hampir dengan kepastian, "Edwina Edwards?" Pakaiannya agak aneh. Dia tidak tampak seperti seorang petualang, apalagi bajak laut. Dia terlihat seperti wanita dengan pekerjaan terhormat, seseorang yang mampu menghidupi dirinya sendiri. Gaya pakaiannya tampak seperti berasal dari Intis, pikir Klein, merasa sedikit tidak terbiasa. Edwina mengangguk tipis dan membalas dengan pertanyaan, "Germain Sparrow?" "Ya, selamat siang Nyonya." Klein tersenyum tipis, menekan tangan ke dadanya, dan membungkuk. Edwina mengangguk dan menjawab, "Selamat siang." Klein, yang sedang mempertahankan perannya, berhenti berbicara, dan menunggu pihak lain mengambil inisiatif untuk menanyakan tujuannya. Ia memandang Edwina. Edwina memandangnya. Keheningan mendadak menyelimuti mimpi itu selama beberapa menit. Sesekali, Danit menoleh ke kanan dan ke kiri, dengan perasaan bingung, bahwa mungkin semua ini benar-benar hanyalah mimpi. Tak sanggup lagi menahan keheningan yang menekan itu, Danit memutuskan untuk bertindak. Ia berdehem 2 kali, menatap Vice Admiral Iceberg, Edwina Edwards, lalu berkata, "Kapten, Tuan Germain Sparrow punya beberapa pertanyaan untuk Anda." Klein mengembuskan napas lega. Jika tatapan saling menekan ini terus berlanjut, ia merasa persona yang dikenakannya bisa runtuh. Edwina mengangguk pelan, menatap Klein, lalu bertanya, "Tuan Sparrow, apakah kau pernah menerima pendidikan?" Pertanyaan macam apa ini? Ekspresi Klein tidak berubah sedikit pun saat ia menjawab dengan datar, "Lulusan universitas." "Hah?" Danit menatap Germain Sparrow dengan terkejut, sama sekali tak bisa percaya bahwa petualang gila sekaligus pemburu buronan ini
Benar-benar pernah kuliah, dan bahkan lulus. Ia sama sekali tak bisa menyatukan konsep universitas, simbol kebijaksanaan, dengan sosok Germain Sparrow. Kecuali itu semacam universitas pemburu atau akademi pembunuh. Atau universitas yang hanya ada dalam hayalan orang gila dan psikopat. Dan Nitz tak bisa menahan diri untuk mengejek dalam hati. Edwina tampak sama sekali tidak terkejut. Ia melanjutkan, "Bahasa apa saja yang kau kuasai?" Klein menahan keinginan untuk mengernyit, dan berkata, "Jotun, Elfish, Dragonis, Hermes kuno, Hermes, Vesak kuno, Loenis." Edwina menanggapi dengan singkat, "Apakah kau memahami bidang-bidang lain dalam mistisisme?" Merasa sedikit terombang-ambing, Klein seakan kembali ke masa sekolah dasar di kehidupan sebelumnya. Karena perbedaan usia, ia pernah ditanyai serangkaian pertanyaan oleh guru, berapa banyak huruf Tionghoa yang ia kuasai? Apakah ia sudah menguasai 4 operasi aritmatika? Apakah ia mengenal alfabet Inggris? Dan berapa banyak puisi dinasti Tang yang bisa ia hafal? Tenang, sekarang kau adalah Germain Sparrow. Klein kembali menjawab tanpa emosi, "Mahir." Edwina berpikir selama 2 detik, lalu menjelaskan dengan nada tenang dan tidak terburu-buru, "Aku harus menyesuaikan standar pengetahuanmu dengan cara aku menjawab pertanyaan, agar kau bisa memahami jawabannya dengan lebih mudah." Ini, Klein terkejut menyadari bahwa wanita cantik di hadapannya sama sekali tidak seperti petualang yang merangkap bajak laut. Ia pada dasarnya adalah seorang guru, berwajah dingin, namun bersikap ramah dan sabar. Ia menenangkan diri setelah teringat pada vampir yang setiap hari menuju gereja Mother Earth. Ini adalah admiral bajak laut pertama yang secara resmi kutemui. Dia memang unik. Klein menghela napas dalam hati, lalu berkata, "Pertanyaan pertama, di mana makhluk Beyonder biasa muncul di laut? Yang umum ditemui?" Ia tidak langsung menanyakan tentang Putri Duyung, karena tak ingin Edwina melihat tujuan sebenarnya, dan memicu kecelakaan yang tak perlu. Edwina berpikir sejenak, lalu menghapus tulisan ritual Soulfall dari papan tulis hitam. Setelah itu, ia menulis dan menggambar. "Berangkat dari Pulau Sonia, berlayar sejauh 1.200 mil laut ke arah ini, dan kau akan memasuki kedalaman laut yang belum pernah dijelajahi manusia. Di sana aktif sebuah suku naga. Mereka telah bekerja keras mencari kota bawah laut, yang dirumorkan menyegel iblis kuat di dalamnya. Itulah entitas yang mereka sembah." Edwina menjelaskan dengan rinci, sebagian berasal dari usahanya sendiri dalam mencari harta karun, dan sebagian lagi dari pengetahuan serta rumor yang ia tukar dengan orang lain. Ia membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelesaikan penjelasan umum itu, namun yang membuat Klein kecewa, tidak ada Putri Duyung sama sekali, kecuali di perairan timur Kepulauan Gargas. Ia segera menenangkan emosinya dan berkata, "Pertanyaan kedua, apakah kau tahu cara menghilangkan korupsi mental dari sebuah karakteristik Beyonder?" Ia sama sekali tidak menyembunyikan fakta bahwa dirinya memahami karakteristik Beyonder. Mata Edwina berkilat untuk pertama kalinya, seolah ia mendapat pemahaman baru tentang Germain Sparrow. Ia menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Namun, aku pernah membayangkan bahwa hal itu mungkin dilakukan dengan meminjam kekuatan eksternal dan menghancurkan sepenuhnya karakteristik Beyonder yang telah terkorupsi, mereduksinya menjadi butiran cahaya terkecil. Dengan cara itu, entah itu korupsi atau kutukan, semuanya akan tercerai setelah kehilangan wadahnya, lalu menghilang, cepat atau lambat. Adapun karakteristik Beyonder yang hancur, karena sifat khususnya, ia akan berkumpul kembali sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terbentuk lagi. Sayangnya, hanya para dewa yang mampu melakukan hal seperti itu. Jika kau mendapatkan kemurahan hati salah satu dewa, kau bisa mencoba menyenangkan mereka dengan mempersembahkan cukup banyak kurban dan berdoa untuk memperoleh jawaban." Hukum konvergensi karakteristik Beyonder. Dalam benaknya, Klein melengkapi bagian yang sengaja tidak diucapkan Edwina. Pada saat ini, ia tak bisa menahan diri untuk menghela napas kagum. Vice Admiral Iceberg, Kapten Golden Dream ini, sangat berpengetahuan dalam bidang mistisisme. Ia sama sekali tidak kalah darinya,
Seseorang yang telah membaca banyak catatan harian Roselle dan mengalami begitu banyak hal. Konon, Vice Admiral Iceberg mampu mereplikasi atau mensimulasikan kekuatan Beyonder lawannya saat kekuatan itu digunakan di hadapannya. Ini agak mirip dengan cincin 2081 milik Tuan Isengard Stanton. Begitu pikirannya mulai melantur, Klein segera menariknya kembali dengan paksa, lalu mengangguk seolah sedang memikirkan sesuatu. Aku setuju dengan hipotesis ini. Sayangnya, aku belum pernah mempraktekannya. Itu hanya sebuah dugaan. Edwina menambahkan. Ia jarang menggunakan kata yang menggambarkan emosi. Danitz, yang sejak tadi mendengarkan di samping, memasang wajah linglung. Ia sama sekali tak mampu mengikuti pembicaraan itu. Apa yang sedang mereka bicarakan? Apa yang mereka diskusikan? Mengapa aku tahu setiap katanya, tapi sama sekali tidak mengerti apapun ketika kata-kata itu dirangkai bersama? Apa itu karakteristik Beyonder? Apa gunanya menghancurkannya? Apa arti berkumpul kembali? Danitz menoleh ke kiri dan ke kanan dengan tatapan kosong. Pada saat ini, Klein melemparkan pertanyaan ketiga yang telah ia pikirkan. Di mana bisa menemukan raid kuno? Ia hanya menyebutkan jenis monster ini, karena bahan terkaitnya juga bisa digunakan dalam domain death. Hal itu tidak akan membocorkan rahasia urutannya sendiri. Edwina melirik Danitz lalu berkata, "Aku akan memperhatikannya untukmu. Jika kau ingin menghadiri pertemuan Beyonder di Bayam, dia mengenal beberapa orang. Dia bisa membawamu ke sana." Lumayan. Lebih mudah berbicara dengan orang pintar. Klein menambahkan, "Apakah kau tahu di mana orang yang bisa membuat item mistis dari bahan atau karakteristik Beyonder? Aku pernah bertemu satu orang di sebuah pertemuan, tapi dia tidak pernah muncul lagi." Jawab Edwina dengan jujur. "Aku menguasai pengetahuan yang relevan. Aku bisa mensimulasikannya, tetapi tidak bisa menjamin tingkat keberhasilannya." "Haha, aku akan menunggu saja." Klein tidak memaksakan topik itu, dan beralih bertanya, "Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Deathsky?" "Sedikit." Sebuah kunci hitam pekat, seperti besi, tiba-tiba muncul di tangan Edwina. Ukurannya kira-kira sebesar sebuah kecapi. Bentuknya kuno dan memancarkan kilau gelap. Sambil setengah mengangkat benda itu dari bangkai kapal, sang laksamana bajak laut berkata, "Jika yang kau maksud adalah kunci ini, maka aku bisa memberitahumu bahwa ini milik para raksasa." Klein melirik Danitz dari sudut matanya. "Botswainmu bilang padaku bahwa ini juga bisa berarti milik naga atau serigala iblis pemusnah. Itu adalah dugaan paling awal. Aku baru-baru ini menemukan beberapa dokumen sejarah. Dengan bantuan item-item lain dari kapal itu, aku memiliki gambaran awal," kata Edwina, tanpa menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Ia penuh kesabaran, namun ekspresinya tetap dingin. Setelah akhirnya sadar kembali sebagai pemilik mimpi, Danitz bertanya dengan penasaran, "Kapten, apakah benar ini milik para raksasa?" "Benar," jawab Edwina dengan tegas. "Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa masih banyak raksasa yang aktif pada zaman keempat. Sebagian dari mereka berpindah iman kepada God of War, sementara yang lain tercerai-berai dan menjadi target buruan manusia. Salah satu suku membangun sebuah kapal dan mencoba mencari istana raja raksasa yang hilang di laut dan tak pernah kembali. Kapal tenggelam yang kami temukan, beserta beberapa item di dalamnya, sangat mirip dengan peninggalan yang mereka tinggalkan di pemukiman asal mereka. Jadi, kami punya alasan kuat untuk percaya bahwa kunci ini milik para raksasa dan sangat mungkin menunjuk ke istana raja raksasa yang hilang, milik ras mereka sebelum kataklisme." "Istana raja raksasa?" Little Sun bilang itu tidak jauh dari kota perak. Klein tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam mendengarkan penjelasan Vice Admiral Iceberg. Harus kuakui, kota perak dan tanah yang ditelantarkan para dewa adalah hal-hal yang ku ketahui jauh melampaui Beyonder lainnya. Bahkan 7 dewa pun tidak bisa menemukan tempat itu, atau kesulitan memahami situasinya secara pasti. Dalam hal ini, aku lebih unggul daripada mereka. Klein memikirkan hal itu dengan rasa bangga yang bercampur ejekan diri, lalu berkata dengan suara berat,
Jika aku menawarkan harga yang cukup, apakah kau bersedia menjual kunci itu? Tentu saja, kecuali aku memperoleh petunjuk tambahan tentang istana Raja Raksasa. Jawab Edwina dengan tempo bicara yang tetap tenang. Sangat bagus. Jika suatu hari klub tarot mengorganisasi ekspedisi ke istana Raja Raksasa, aku akan membeli kunci ini. Klein hendak mengajukan pertanyaan terakhir, ketika ia tiba-tiba teringat pada 4 petualang itu. Dengan mengandalkan kekuatan jimat mimpi, ia memunculkan sosok wanita bermata hijau keabu-abuan yang mengenakan kemeja pria, beserta 3 rekannya. Apakah kau mengenal mereka? Edwina melirik sekilas, dan hampir tanpa berpikir berkata, Leticia Dolera, seorang arkeolog dan petualang. Rumornya, dia adalah anggota dari Moses Ascetic Order, atau Elemen Dawn. Moses Ascetic Order, organisasi kuno yang mempercayai Hidden Sage. Jelas bukan demi uang, dan tujuan mereka pasti sesuatu dari kuil yang ditinggalkan. Klein bertanya dengan santai. Apa yang kau ketahui tentang Elemen Dawn? Organisasi misterius ini mirip dengan alkemis psikologi, lahir dalam 1 atau 2 abad terakhir. Ia menggabungkan unsur dari berbagai aliran mistisisme. Mereka memiliki sistem teori sendiri, dan para anggotanya mahir merapal mantra, serta menguasai banyak teknik sihir kuno. Edwina mengatupkan bibirnya dan berkata, mereka selalu bertarung melawan Moses Ascetic Order. Rumornya, organisasi itu didirikan oleh putri sulung Kaisar Roselle, Bernadette Gustave. Elemen Dawn dipimpin oleh Bernadette. Nubuat Zarathul memang cukup akurat. Dia benar-benar bisa dianggap sebagai tokoh penting di dunia Beyonder. Klein menghela napas dalam hati, merasa tercerahkan. Ia menahan keinginan untuk menghela napas lagi, menatap Edwina, lalu berkata dengan tenang, 1 pertanyaan terakhir. Saat perhatian wanita cantik itu dan Danitz yang membara sepenuhnya tertuju padanya, Klein perlahan membuka mulutnya. Apakah kau tertarik untuk bekerja sama? Kerjasama seperti apa? Tanya Edwina balik. Senyum di wajah Klein semakin melebar, dengan semburat kegilaan di dalamnya, saat ia berkata, memburu Admiral of Blood.